Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Coach Sintayong secara resmi telah mengumumkan 25 nama pemain yang akan dipanggil dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan langsung dengan lawan yang tidak lagi asing, yaitu Timnas Brunei Darussalam. Dan pertandingan akan digelar sebanyak 2 kali dengan format laga tandang dan laga kandang. Pada laga pertama, Stadion Utama Gelora Bung Karno dipilih sebagai lapangan penyelenggara setelah seperti yang kita ketahui bahwa Stadion Jakabaring saat ini masih diselimuti oleh kabut asap. Ini bisa menjadi suatu keuntungan bagi Timnas Indonesia sebab di kota Jakarta lah tempat pusat pendukung Timnas Indonesia berada. Akan tetapi pada ajang kali ini salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia tidak dapat tampil melawan Timnas Brunei Darussalam. Pemain tersebut adalah Ivar Jenner asal FC Utrecht yang saat ini sedang mengalami cedera. Namun tentu saja skema permainan Timnas Indonesia tidak perlu diragukan lagi meskipun kekurangan satu amunisi penting di dalam skuad inti. Hal ini tak lepas dari kedalaman skuad yang sangat baik sehingga Coach Sintayong dapat memiliki opsi pemain yang banyak dalam setiap ajang resmi. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Dan untuk penjaga gawang Nadeo Argawinata nampaknya akan mendapatkan kesempatannya kembali untuk bisa berlaga bersama Timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari penampilannya yang cukup konsisten di level klub pada beberapa pekan terakhir di BRI Liga 1. Apalagi jika kita melihat kemampuan dari Nadeo pada beberapa tahun yang lalu, dirinya merupakan sosok yang tidak tergantikan di dalam tubuh Timnas Indonesia. Nadeo Argawinata juga merupakan kiper yang berhasil membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia Senior pada bulan Januari mendatang. Sehingga ini merupakan saat yang tepat bagi Coach Sintayong untuk mengembalikan kepercayaan diri dari sang pemain agar bisa tampil maksimal bersama Timnas Indonesia. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong sudah tentu akan memasang trio tangguh yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho dipastikan akan mengamankan tempat mereka di posisi pemain belakang Timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut memang sudah selalu dipasang sebagai pemain utama dalam setiap laga Timnas Indonesia sejak Jordi Amat bergabung bersama skuad Nusantara. Kekompakan yang mereka tampilkan di dalam lapangan menjadi salah satu kekuatan mengerikan yang sangat sulit untuk dilawan oleh tim musuh. Hal tersebut dapat kita lihat pada ajang FIFA Matchday melawan Timnas Argentina. Meskipun Timnas Argentina mampu memenangkan laga, namun skor tipis 2-0 menjadi suatu prestasi berharga bagi ketiga pemain tersebut. Sehingga sudah tentu pemilihan ketiga pemain ini sebagai skuad utama sangatlah mungkin diputuskan oleh Coach Sintayong saat Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam pada bulan Oktober mendatang. Saine Patinama, nama pemain asal Liga Norwegia berkemungkinan besar akan memainkan laga keduanya bersama Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Usai mengalami cedera yang menyebabkan dirinya absen saat Timnas Indonesia melawan Timnas Turkmenistan, Saine Patinama dapat kembali pulih dan langsung memainkan pertandingan penuh bersama klubnya di Liga Norwegia. Bahkan dirinya saat ini merupakan salah satu pemain kunci yang selalu digunakan oleh klubnya untuk mengamankan posisi puncak klasemen. Melihat dirinya yang mendapatkan kepercayaan penuh di level klub sudah tentu tidak akan memberikan keraguan bagi Coach Sintayong untuk memasangnya sebagai pilihan utama pada kualifikasi melawan Timnas Brunei mendatang. Sandy Walsh, usai melakukan debutnya pada laga FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan, pemain asal Liga Belgia berkemungkinan besar bisa kembali tampil sejak menit awal pertandingan saat Timnas Indonesia berjumpa Timnas Brunei Darussalam. Dirinya merupakan sosok pemain sayap bertahan yang memiliki kualitas tinggi dan bisa meningkatkan permainan dari Timnas Indonesia. Sandy Walsh sendiri juga merupakan tipe pemain yang memiliki daya juang tinggi di dalam lapangan. Sehingga sudah tentu hadirnya sang pemain pada laga ini akan memberikan daya dobrak bagi sisi pertahanan Timnas Indonesia. Akan tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan sosok Asnawi Mangkualam yang sama-sama bersaing pada posisi ini. Keduanya memiliki posibilitas untuk dapat tampil pada pertandingan melawan Brunei Darussalam yang akan digelar sebanyak 2 babak. Mark Anthony Klok, nama pemain gelandang asal Persib Bandung sudah tentu menjadi salah satu pemain langganan pelatih Sintayong dalam setiap ajang Timnas Indonesia.
Kemampuannya sebagai penghubung antara lini pertahanan dengan serang, serta akurasi tendangannya dalam situasi bola mati menjadi nilai tambah yang dia miliki. Selain itu, kehadiran gelandang naturalisasi asal negeri Belanda ini juga siap menjadi sosok pemain yang mengeluarkan potensi terbaiknya di detik-detik yang menentukan. Sehingga kehadirannya di dalam formasi inti timnas Indonesia senior sampai saat ini sangatlah dibutuhkan. Marcelino Ferdinand. Tampil sebagai pemain muda berbakat, Marcelino Ferdinand kembali menambahkan namanya di dalam jajaran pemain terbaik dalam pertandingan. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Kasta kedua Belgia semakin memperlihatkan kedewasaannya di dalam pertandingan. 2 gol yang dia ciptakan pada kualifikasi Piala Asia U23 sudah menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok gelandang serang yang sangat krusial dimiliki oleh timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mengatur jalannya serangan serta pergerakan tanpa bolanya yang sangat luar biasa tidak akan memberikan keraguan pada pelatih untuk memasangnya sebagai pilihan utama. Marcelino Ferdinand juga merupakan sosok pemain yang paling mengerti instruksi dari tim pelatih. Sehingga jika Marcelino masuk ke dalam pertandingan, maka kemungkinan besar taktik yang diinginkan oleh Coach Sintayong akan berjalan dengan sempurna. Rafael Struijk. Meskipun gagal menuntaskan gol kedua di timnas Indonesia lewat titik penalti, nama Rafael Struijk akan kembali masuk sebagai pilihan utama timnas Indonesia senior pada ajang kualifikasi mendatang. Rafael Struijk dapat tampil sebagai penyerang sayap yang akan membawa bola ke kotak penalti, ataupun bisa menjadi sosok striker pemantul bola yang akan dimanfaatkan oleh gelandang serang seperti Marcelino untuk melanjutkan serangan. Perannya yang sangat beragam di lini serang timnas Indonesia dengan eksekusi yang sangat baik akan memberikan nilai tambah dari pemain berusia 20 tahun tersebut. Rafael Struijk juga merupakan investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia senior di masa yang akan datang. Sadil Ramdhani. Hanya mengawali pertandingan lewat bangku cadangan di beberapa ajang resmi, nama Sadil Ramdhani menjadi opsi paling tepat untuk bisa tampil pada ajang kualifikasi kali ini. Kualitasnya yang konsisten di dalam pertandingan level klub dengan akurasi passing dan juga umpan silang membuatnya dapat menjadi opsi terbaik untuk timnas Indonesia saat ini. Apalagi dirinya juga memiliki semangat dan daya juang yang membuatnya dapat menunjukkan performa 100% saat membela timnas Indonesia. Oleh karenanya tentu saja namanya patut diperhitungkan oleh tim pelatih dan memasukkan namanya ke dalam skuad inti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan timnas Brunei Darussalam. Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo berposisi sebagai striker murni sudah tentu akan menjadi ujung tombak dari permainan timnas Indonesia. Sananta juga merupakan pemain yang memberikan gol bagi timnas Indonesia pada laga pertama melawan Cina Taipei di kualifikasi Piala Asia. Apalagi dirinya juga merupakan pemain yang selalu dimainkan oleh Coach Sintayong pada ajang AFF kemarin. Hal tersebut dikarenakan akurasi tendangan yang dia miliki meningkat sangat pesat dan menjadi salah satu striker tajam yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sehingga sudah tentu dirinya akan kembali tampil sebagai pilihan utama Coach Sintayong pada laga kedua melawan timnas Turkmenistan nanti malam. Dan diharapkan dapat kembali mencetakkan gol untuk bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk dibawa ke pagelaran Piala Asia Senior pada awal Januari mendatang. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.